Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Sari, peserta pelatihan dasar CPNS Mahkamah Agung tahun 2025, gelombang 2 angkatan 16 dari kelompok 3. Saya formasi dokumentaris hukum dan saat ini ditugaskan di Satuan Kerja Pengadilan Agama Talu, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Agenda pertama dari pelatihan ini terdiri dari 3 modul utama. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Dan yang terakhir, kesiapsiagaan bela negara. Pelatihan dasar CPNS Mahkamah Agung tahun 2025 ini menjadi langkah awal untuk pembentukan ASN yang berintegritas, profesional, dan berkarakter kebangsaan. Agenda pertama dari pelatihan ini terdiri dari 3 modul utama. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Dan yang terakhir, kesiapsiagaan bela negara. Nah, kita bahas yang pertama ya, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, di pembahasan kali ini kita diajak untuk memahami jati diri bangsa Indonesia, memperkokoh semangat bela negara, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air lewat wawasan kebangsaan. Lalu, apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita terhadap Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, melalui pemahaman ini, ASN mampu diharapkan menjadi perekat persatuan, penggerak semangat bela negara, dan penjaga keutuhan bangsa. Nilai-nilai bela negara mulai dari cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara itu bukan hanya slogan saja, tetapi sebagai pedoman kita sebagai ASN dalam melakukan tugas pengabdian. Nah, yang kedua yaitu analisis isu kontemporer. Di sini kita dibekali untuk kemampuan berpikir lebih kritis dan analitis terhadap suatu isu yang terjadi, mulai dari korupsi, narkoba, radikalisme, dan money laundering. Setiap isu harus teridentifikasi, harus dinilai, dan diselesaikan dengan cara yang sistematis. Dalam penyelesaian isu, kita dilatih menggunakan metode APKL, aktual, problematik, khalayak, dan layak, dan juga metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth untuk menentukan isu mana yang paling penting diselesaikan terlebih dahulu. Setelah ditemukan isu yang paling penting diselesaikan, selanjutnya dilakukan analisis penyebab dengan menggunakan diagram fishbone dan analisis SWOT. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir ya, yaitu kesiapsiagaan bela negara. Nah, agar akar masalah ini dapat ditemukan dengan tepat, analisis ini dijadikan sebagai rancangan aktualisasi sebagai bentuk kontribusi ASN terhadap instansi dan masyarakat. Nah, kita masuk yang ketiga ya, yaitu kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara ini bertujuan untuk membentuk ASN yang siap baik secara fisik, mental, spiritual melalui berbagai kegiatan pelatihan seperti peraturan baris berbaris, keprotokolan, team building, cara malam. Peserta dilatih untuk disiplin, bekerja sama, dan memupuk jiwa kepemimpinan. Namun karena keterbatasan, kita masih melakukannya lewat daring, yang mana semangat ini sama luar biasanya jika dilakukan secara tatap muka. Kesiapsiagaan ini bukan hanya tentang kekuatan tubuh, tetapi juga kemampuan mengendalikan emosi, mengelola stres, serta berpikir positif dalam menghadapi setiap tantangan. Pola hidup sehat, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan menjaga kesehatan mental menjadi bagian penting dari bela negara sebagai ASN. Kearifan lokal dan etika sosial juga diajarkan agar setiap ASN memahami budaya sebagai bagian dari kekuatan nasional. Nah, kita masuk nih ke bagian penutup. Apa sih yang dapat kita simpulkan dari 3 pembahasan ini? Jadi dapat disimpulkan ini membahas tentang refleksi dan semangat pengabdian. Yang kita pelajari pada agenda 1 bukan hanya sekedar teori, melainkan fondasi yang membentuk ASN yang berkarakter, profesional, dan tangguh.
ASN yang memiliki wawasan kebangsaan mampu menganalisis persoalan bangsa dan selalu siap membela dalam setiap langkah pengabdiannya. Dengan semangat berbakti kepada negara, mari kita wujudkan ASN Mahkamah Agung yang cerdas, berintegritas, dan menjadi teladan dalam melayani masyarakat.